dari pesantren, tepatnya di Parung Bogor, pimpinan Al Habib Sagah bin Madi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, bahwasanya nanti santri saya kalau tidak jadi orang alim akan jadi orang kaya-kaya. Itu saya belajar di situ selama 7 tahun. Saya kalau nggak jadi pengusaha, jadi alim, ya itu saya sudah tanggung jawab saya sebagai anak pertama dan sebagainya. Ya udah, saya akan geluti di dunia bisnisnya. Untuk cari ini saya kerja sebagai karyawan dulu, tepatnya di Jakarta Selatan. Merantau. Karena kan tadi dari awal saya itu mau cari modal. Waktu saya masuk kerja itu saya nggak pilih-pilih. Waktu itu target dalam penjualan 1 bulan itu saya hanya dapat komisi 100.000. Tentunya bukan mentoring secara halus-halus lagi. Kita sudah di medan tempur, itu cambuk yang sangat keras. Dan di bulan kedua, alhamdulillah saya bisa menyusul komisi terbesar itu setiap bulannya itu di 2 digit. Saya punya pikiran mau melangkah ke wirausaha, tentang marketing online, tentang manajemen perusahaan, itu saya pengen terapkan di usaha saya sendiri. Ya sudah, saya pulang ke kampung. Waktu saya buka toko itu, saya memang ada uang buat belajar, jadi saya beli ikut kelas. Ya udah, saya tekun di jualan online. Tentunya setiap tahun ya alhamdulillah itu omset sudah ya 1 M, sampai bisa dapat rezeki bangun rumah sendiri. Itu hasil rumah dari jualan online. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas konten yang sungguh spesial, mengulik masalah tentang kehidupan, yaitu di masalah keuangan dan juga financial freedom, yang mana kita akan menanyakan langsung kepada narasumber yang sudah kita undang secara langsung, yaitu Mas Qoyim. Nah, ini dia beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi Qoyim ya. Latar belakang saya adalah dari pesantren. Kebetulan pesantren tepatnya di Parung Bogor, pimpinan Al Habib Sagah bin Madi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu pondok pesantren yang salah satunya berbasis kewirausahaan free seumur hidup ya. Sampai sekarang juga masih gratis. Nah, itu yang menjadi latar belakang saya di dunia pendidikan, ya, mendapatkan pengalaman belajar sambil mondok kemudian berwirausaha. Oke. Nah, jadi Mas Qoyim ini merupakan sosok yang nyata, contoh yang nyata, karena beliau itu merupakan seperti yang ada di cerita Pak Yai, yaitu santri itu pasti akan sukses dalam semua bidang ya. Maksudnya kan santri banyak sekali, ada yang bidangnya di mana pasti akan berhasil di bidangnya tersebut. Nah, kita akan membahas untuk masalah pengusaha. Nah, ini Mas Qoyim merupakan pengusaha di bidang online. Jadi beliau itu merupakan sosok yang sungguh ambisi dan juga pekerja keras dan tanggung jawab. Kenapa kok beliau tanggung jawab? Karena beliau itu sekali ingin apa harus tercapai dan juga mengukur resiko, sudut pandang yang bagus. Kita akan mulai dari pertanyaan langsung ya. Dulu pas waktu di pondok itu sempat pernah ada keinginan yang belum kecapai dan baru kecapai di umur sekarang, seperti apa Mas? Yang melatar belakangi daripada saya memulai usaha ya. Dulu kalau di pondok pesantren itu, pimpinan pondok pesantren yang akrab disapa dengan Abah Sagaf ya, kalau di tempat pendidikan, itu pernah bertitah bahwasanya nanti santri saya kalau tidak jadi orang alim akan jadi orang kaya-kaya. Yang waktu saya santri, tentunya 2 motivasi ataupun cambuk yang 2 ini, dengan kalau tidak menjadi seorang alim ulama, yang kedua adalah menjadi orang yang sukses dan di usaha. Itu belum ada kepikiran sama sekali Mas Firman. Ya, niatnya untuk belajar. Tapi memang kalau seorang santri itu kan dibekali pendidikan oleh Pak Yainya ataupun seorang pimpinan, itu memang di situ mana ketekunan yang mau dijalani di pondok pesantren. Dan pada akhirnya karena ketekunan dan berkat keuletan juga itu, dia setelah dari keluar pondok pesantren ya tentunya mengembangkan ilmu pengetahuan yang selama itu diampu. Kemudian kebetulan kalau di pondok pesantren saya di Parung Bogor itu, kenapa dia itu gratis? Karena dia di situ mengelola ribuan santri. Nah, untuk makan setiap hari-harinya itu dari hasil kerja atau wirausaha di sektor-sektor pondok pesantren di situnya. Salah satunya ada pabrik air, ada pabrik tempe, ada koper
operasi, keuangan yang masuk dikelola, kemudian keuntungannya kembali ke anak santri itu sendiri, ya itu jadi dia bisa menghidupi semua santri. Ini yang secara terlihat jelasnya. Adapun sebuah keberkahan seorang guru besar, beliau Al-Habib Syekh Abdul Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, itu keberkahan itu sudah pasti. Tapi ini secara konkret yang bisa dipelajari oleh para santrinya itu bagaimana mengelola perusahaan-perusahaan itu kemudian digunakan untuk masyarakat yang ada di sekitar pondok itu. Nah, itu yang dulu saya di pondok pesantren yang melatar belakang itu saya belajar di situ. Selama 7 tahun saya mondok di sana, otomatis kan kita sudah terbiasa melihat, nanti setelah jadi pengurus juga melihat keuangan. Nah, itu yang menjadi bekal setidaknya seperti itu loh untuk menjalankan usaha. Oh gitu. Dari cerita beliau tersebut saya melihat satu contoh, yaitu seperti beliau itu melihat apa yang tidak mereka lihat. Jadi seperti melihat sistem pondok itu ada amalan usaha yang bisa memberi manfaat kepada santri yang lainnya. Kenapa kok gratis, Mas? Mungkin ada dari Pak Yai, kenapa kok gratis? Ada jawaban dari Pak Yai seperti apa? Tentunya itu sudah menjadi cita-cita hidup Abah ya. Yang melatar belakangi di pondok pesantren gratis ya tentunya untuk membantu para duafa, mereka yang orang-orang masyarakat yang tidak mampu. Salah satunya saya pribadi itu saya lahir di keluarga cukup sederhana ya. Jadi saya ada 6 bersaudara, saya anak pertama. Dulu waktu mau mondok pun juga yang melatar belakang saya mau mondok dan pingin kuliah di sana itu ada kuliah. Jadi saya di sana sudah menyelesaikan pendidikan sarjana atau S1. Nah, di samping itu waktu saya selesai sekolah aliyah atau SMA itu juga bingung. Saya punya keinginan, memang orang tua juga punya dorongan untuk anaknya supaya bisa sekolah melanjutkan. Tentunya kan untuk pendidikan itu penting karena itu yang akan merubah pola pikir. Adapun nanti istilahnya belajarnya seperti apa, mau ilmu A, ilmu B, tapi untuk pendidikan itu penting. S1 itu memang menjadi standar nih supaya kalau orang tua itu melihat bisa sekolah lebih tinggi itu otomatis kan kita nggak jadi kuli gitu. Yang pertama memang kita diterapkan untuk ya sekolah itu supaya bisa jadi guru, mungkin ada yang mungkin jadi PNS atau jadi perwira atau jadi polisi, semuanya itu kan ada tahap pendidikannya. Saya nggak perlu cari profil karena dia ada kuliah sama pondok pesantren yang supaya kita dalam bergaul dilindungi. Itu kalau santri itu seperti itu. Nah, yang kedua memang tujuannya saya pengen kuliah, nggak masalah saya datang ke sana, ya sudah mondok diterima sama Pak Yainya, ya udah saya mondok di situ. Oh ya, berarti Mas Qoyim ini mondok sekaligus kuliah. Betul. Berapa tahun kurang lebih? Kalau di sana itu minimal 10 tahun. Minimal 10 minimal 10 tahun itu sebenarnya secara global 10 tahun itu dibagi kalau memang mondoknya itu dari SMA. Kalau kita hitung kan SMA 3 tahun. 3 tahun. Di perkuliahan ada 4 tahun. Nah, nanti pengabdian. Jadi setelah dapat semua teori-teori dari keilmuannya, karena kita juga sudah hidup di sana, sudah disediakan itu, maka sebagai seorang murid, sebagai seorang santri ya mengabdi ya sambil belajar mendalami lagi tentang keilmuan yang di sana, bagaimana cara kehidupan di sana. Itu sekitar 2 tahun. Berarti kan dari 3, 4, 2 tahun. Nah, nanti sebenarnya ada program lagi. Nah, ini itu program yang unik. Nah, uniknya itu semua santri itu kalau memang pengen langsung menikah di pondok pesantren itu setiap tahunnya ada. Jadi kalau memang itu langsung ta'arufan sama santri pelatihnya di sana. Nah, di sana mengabdi lagi. Jadi totalnya 10 tahun. 10 tahun. Kalau saya kebetulan karena ya waktu itu ya di antara saya mau wisuda itu orang tua laki-laki saya, bapak saya itu meninggal. Jadi sebagai ya itu juga ujian juga yang membuat saya harus bertekad ya bagaimana sebagai tanggung jawab semuanya ada di saya. Istilahnya bukan ibu saya tidak bekerja, hanya seorang pengabdi di masyarakat ya, mengajar di TPQ ya, sama di pondok pesantren juga kalau ada kursus-kursus baca kitab itu. Nah, saya otomatis ya terpanggil itu ya pengen ya sudah karena kebetulan kondisi ekonomi yang ya seperti ini. Kemudian
kemudian saya anak pertama, ya mungkin dari yang pertama ini ya, kembali ke yang dulu pernah waktu mondok itu, kalau nggak jadi pengusaha, jadi alim, ya itu saya sudah tanggung jawab saya sebagai anak pertama dan sebagainya, ya udah saya akan geluti di dunia bisnisnya. Oke, seperti itu. Oh, jadi untuk Mas Qoyim itu saya melihat kalau mau ada suatu keinginan harus diawali dengan niat, seperti keluarga saya ini berasal dari keluarga yang sederhana. Gimana caranya kita mencari agar keinginan kita tercapai ya? Salah satunya kita ingin mondok, ya gimana caranya mondok, karena ada sebuah forum pondok yang nggak bayar atau gratis, ya kita masuk ke situ. Alhamdulillah Pak Yai welcome, ya sudah kita mau mengabdi di sana, mondok sambil kuliah selama 10 tahun, dan beliau mengambil langkah yang menjadi pembisnis usaha. Betul. Nah, untuk step pertama awal mula dari usaha Mas Qoyim ini termasuk yang langsung jadi atau ada langkah-langkah dulu? Mungkin secara proses nggak ada modal atau cari modal dulu, kerja sama orang atau gimana Pak? Untuk awal perjalanan pertama saya memulai usaha ya tentunya ada modal ya. Nah, modal ini dulu saya itu kan kalau mau usaha itu ada modal, tapi modal ini saya cari ya, bukan dapat dari sponsor dari orang tua atau apa ya. Semua apapun itu ada modal, mau bentuk materi atau material. Nah, kalau dalam usaha itu yang pertama itu kan niat dan keteguhan, cita-cita, terus membulatkan tekad. Nah, kedua ya tentunya modal bentuk materi. Kalau di usaha itu ada jual beli ya, ada kita beli barang kemudian dijual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini saya dulu pertama untuk cari ini saya kerja sebagai karyawan dulu. Dari karyawan, jadi waktu S1 selesai saya coba cari-cari di Infoloker, betul, tepatnya di Jakarta Selatan, tepatnya di merantau di Jalan HR Rasuna Said. Itu kalau kalian pemirsa tahu, itu tepatnya di gedung sebelah Kementerian Kesehatan RI. Itu ada gedung finansial, sekarang sudah nggak ada sih, itu perusahaannya sudah namanya berubah, itu perusahaan multi internasional, itu di bagian financial advisor. Saya coba bekerja di sana itu sebagai customer service, melayani pelanggan. Setelah keluar dari pondok, ternyata mendaftarkan lowongan kerjaan di sebuah perusahaan agensi, financial advisor. Mas Qoyim ini apa yang diperoleh dari situ? Mungkin pembelajaran, dua pemikiran, ideologi maupun mindset, gimana Mas? Baik, dulu ini tetap karena kan tadi dari awal saya itu mau cari modal. Cari modal. Waktu saya masuk kerja itu saya nggak pilih-pilih masalah kerja itu. Jadi saya pelajari dulu, saya diterima sudah syukur, ini nanti dapat gaji buat kebutuhan hidup saya. Tapi di saat sudah berjalan itu sambil saya berpikir, nah, kalau kita jual waktu, otomatis istilahnya jual waktu itu kita berangkat pagi, pulang sore, dapat gaji sekian. Itu saya coba berani tanya ke supervisor saya, Bang, di sini ada nggak yang gajinya itu besar? Beliau menjawab, Bang Tito namanya. Bang Titonya jawab itu, ya kalau karyawan ya begini, gaji pokok aja gitu setiap bulan, Mas Firman gitu. Kalau paling yang gede itu manajer harus sekolah ini, sedangkan kamu jurusannya nggak nyambung, itu bukan spesialis dengan di bidangnya itu. Ada satu, nah apa itu? Jadi salesman itu. Jadi iya, jadi saya ingat lagi tuh, oh iya, kalau orang jadi sales itu kan menjual sesuatu, itu sama kayak berdagang, itu bisa. Jadi kita tidak ada takarannya berapa, selama kita bisa menjual banyak, otomatis gaji atau komisinya besar itu. Nah, dari situ saya ada peluang, saya coba beranikan diri untuk masuk ke mutasi ke tim untuk salesman itu. Jadi itu juga saya belajar ilmu dalam usaha bisnis yang saya tekuni saat ini, marketing bisnis online atau menjual barang-barang di marketplace online shop gitu. Jadi awal mulanya seperti itu, Mas Firman. Berarti Mas Qoyim itu kalau ada sesuatu nih, coba sampaikan, aku ingin gaji yang besar. Ternyata ada Pak Tito nih, seorang supervisor. Coba ada yang gajinya besar? Ada ini, jadi salesman. Ternyata Mas Qoyim masuk ke dunia itu. Ternyata di dunia itu apakah baik-baik saja atau ada masalah problem yang mungkin mendorong lagi untuk semangat lagi? Ada enggak Mas? Ya tentunya ketika tujuan ataupun hasilnya besar ya perjalanannya juga semakin besar. Sulit juga.
betul, iya sulit. Bayangkan seperti ini, enggak semua orang itu pengen masuk ke sana. Memang dengan imbalan jasanya lebih besar, tapi resikonya juga besar. Iya, harus bisa menjual itu. Waktu itu yang terbesit di pikiran saya, ya kenapa enggak dicoba? Toh kalau gagal, saya dapat ilmunya. Toh kalau gagal pun, ya sudah, enggak apa-apa. Saya bisa cari pengalaman yang lain. Waktu itu target dalam penjualan 1 bulan itu saya hanya dapat komisi 100.000 gitu. Padahal tuh perbandingannya teman-teman dalam tim yang lain itu ada yang 10 juta, 14, 15 dan sebagainya. Jadi saya paling terakhir sendiri. Iya. Di situ saya dipanggil sama atasan saya, dikasih coaching atau di koreksi ya, di mentoring lagi. Nah itu tentunya bukan mentoring secara halus-halus lagi. Kita sudah di medan tempur. Sudah di medan tempur, artinya sudah masuk ya harus bisa gitu. Kalau nggak bisa dari sekarang saya keluar gitu. Itu campur yang sangat keras dan di bulan kedua alhamdulillah saya bisa menyusul progresnya. Itu saya mau belajar dan terus tekun itu setiap hari itu hampir 5 menit saya prospek ke pelanggan itu beli sampai alhamdulillah waktu itu untuk komisi terbesar itu setiap bulannya itu di 2 digit. 2 digit berarti 2 digit itu antara pokoknya 10, 15, 20 sampai pokoknya 2 digit. Nah itu ya selama bekerja pun saya sering dapat trip reward. Oh, reward bonus. Ya, bonus ada ke Bali, ke Lombok itu dari dapat bonus trip atau perjalanan secara gratis dibayari oleh kantor. Berarti ini merupakan suatu pembelajaran yang bagus buat kita semua, yaitu seperti Mas Koim menekatkan diri untuk terjun ke bidang sales properti. Dan di dalam sales itu ada merupakan tim list, ada apa sih ranking by data setiap bulan. Nah Mas Koim pernah dapat ranking yang paling rendah, dapat komisi bulan tuh 100.000 aja ya Mas. Iya. Itu udah 100.000 doang. Nah waktu itu dipanggil sama siapa? Atasan digojlok, dikasih tahu, dinasihati kalau kamu sudah kesini harus bisa, kalau nggak mau ya sudah keluar. Percutian yang keras. Nah Mas Koim dari situ mendapatkan suatu motivasi lah, gimana caranya saya agar harus mendapatkan penjualannya lebih banyak dan juga komisi lebih tinggi, soalnya semakin banyak penghasilan kita itu berbanding lurus dengan resiko semakin besar. Nah dari hal tersebut beliau mendapatkan pembelajaran, yaitu setiap kita ada niat dan kita ingin mencari tahu, dan setelah di tengah jalan ada masalah itu bukan waktunya mundur, tapi kita harus semakin berlari dan mendapatkan hasil yang lebih besar. Alhamdulillah finansial beliau yang sekarang sudah menjadi bos muda di desa Ngepuh ini. Nah oke, baik, kita lanjut lagi untuk pembahasan selanjutnya. Setelah dari perusahaan tersebut, langkah apa lagi yang Mas Koim lakukan? Oke. Sebenarnya itu naluri ya yang saya lakukan itu ya. Pengalaman atau perjalanan saya dulu waktu bekerja di Jakarta atau merantau ya. Nah kemudian waktu itu jadi saya menikah sekitar di usia 25-26 tahun. Nah itu masih bekerja di sana. Nah sudah ada anak 1 tahun, 2 tahun. Itu saya berpikir, saya punya pikiran ini kalau saya terus kerja di sebuah kantor, kemudian besok mau keluar dari kantor itu kemudian kerja lagi gitu. Saya punya pikiran mau melangkah ke wirausaha. Jadi ilmu-ilmu yang tadi saya dapat di sana tentang marketing online, tentang manajemen perusahaan itu saya pengen terapkan di usaha saya sendiri itu. Nah jadi tadi ya pertama kan tadi kita dari pertama saya tidak punya modal, saya tetap harus bekerja dulu untuk dapat modal. Nah sekarang saya dari pekerja itu saya sudah dapat modal ilmu, modal uang. Nah itu saya pengen buka wirausaha sendiri. Ya sudah, saya pulang ke kampung, saya tetapkan di rumah dulu beberapa. Kemudian waktu itu lagi musimnya itu ada pom bensin mini. Tahun berapa itu Mas? Berarti sebelum COVID. Sebelum COVID 2019. Iya. Nah saya dari uang itu saya cairkan, itu saya beliin pom bensin. Pom gitu. bensin mini. Iya. Oh iya. Nah itu saya di situ ya sudah saya yang buka itu, saya beli mesinnya 1 set, kemudian sambil buka toko kelontong kecil-kecilan ya. Kalau sekarang yang lagi viral itu toko Madura itu. Toko Madura. Ya, cuma saya nggak buka 24 jam. Iya. Saya hanya buka jam 6 sampai jam 10 malam. Oh berarti itu sebuah usaha toko kelontong sama pom bensin mini, dan betul. tempat itu buat di tempat tinggali. Iya, langsung buat tidur sama anak-anak saya, sama istri saya. Waktu itu ya ini usaha saya sendiri, saya buat sendiri. Kalau orang
malu, saya S1, kenapa dari tadinya kerja kantoran yang udah setelnya bersih, kerja di gedung, di apa, ini saya semuanya Banting setir. bukan banting setir. Apa namanya? Istilahnya memang seperti ini untuk usaha itu, nggak perlu gengsi, nggak perlu apa, ya udah ini saya jalani dulu ini biar tahu seperti apa sih wirausaha itu. Nah, itu pertama itu sampai jalan udah sampai 1 tahun bertahan. Artinya kan kalau usaha tidak bangkrut, kalau kita tekuni satu itu ya memang jalan, artinya ya saya kelola keuangannya buat kebutuhan, buat makan dan sebagainya, saya nikmati itu. Kita perbandingkan, karena semua di dunia ini harus kita bandingkan apakah langkah kita itu lebih baik atau lebih buruk. Dulu pas waktu di perusahaan mendapat omset bersih per bulan banyak. Kalau buka usaha sendiri kan nggak pasti bulan ini dapat berapa, besok lagi apa masih rame atau enggak. Nominal jumlahnya itu berapa, dari Jakarta berapa tahun dan membuka usaha sendiri berapa tahun, dapatnya itu ada perbandingan tipis atau besar. Kalau kita berbicara masalah angka ya, semua orang pasti akan menyayangkan. Akan menyayangkan. Artinya ketika kita berani untuk wirausaha sendiri, ambil risiko, jadi kita yang mengerjakan apa-apa sendiri daripada kita hanya cuma pokoknya berangkat ke kantor kerja walaupun itu sebagai salesman atau apa. Tentunya itu ya setiap pribadi orang itu punya pertimbangan masing-masing ya, waktu itu. Karena saya berpikirnya memang kalau saya di Jakarta itu ya sama anak-anak sama istri itu hanya LDRan terus. Soalnya kan di sana saya sewa. Tempat tinggalnya sewa. Nah kalau di sini saya pertimbangannya ya sudah, apa yang ada di kampung di rumah ya saya ada ditemani anak sama istri gitu. Jadi masalah angka itu bukan sebagai pertimbangan. Kenapa nggak ambil yang banyak sedikit? Jadi ada nyamanan gitu. Nah tapi semua itu kan kita belum, kalau di kampung juga kenapa orang kampung ataupun nanti dengan wirausaha kita juga bisa dapatkan seperti itu. Itu hanya sebatas pertimbangan pertama dulu, pertimbangan awal dulu. Jadi kita pindah ke tempat ini, artinya pindah ke kampung ya saya mau aja. Oke, pertimbangannya karena saya pokoknya yang penting bertempat bareng sama keluarga dan anak dulu. Untuk urusan nanti dapat income atau apa itu nanti bisa diusahakan. Berarti Mas Koyim ini nggak terlalu mempermasalahkan masalah nominal ataupun angka ya, walaupun di sana udah besar, tapi karena kenyamanan Mas Koyim ini lebih enak dengan istri daripada LDR, ya sudah saya mau pulang dari Jakarta mau buka usaha sendiri di kampung halaman. Oke. Nah setelah dari membuka usaha sendiri, apakah ada pergerakan yang signifikan? Jadi waktu jadi di Kelontong sama di pom bensin ini itu ada COVID itu ada karantina dan sebagainya. Jadi saya pertimbangannya, aduh kalau saya masih bertahan di sembako, regulasi dari pemerintah nggak boleh keluar, pasti ini hancur, artinya nggak ada pembeli gitu. Nah saya waktu itu sambil berpikir itu 2 bulan lagi itu bulan puasa, saya coba ada yang namanya masih bisa kok jualan online di Pekalongan. Itu kebetulan banyak nih yang produksi supplier, itu ada batik, kemeja, celana dan sebagainya. Udah saya buka toko kan modal cuma KTP sama rekening bank, itu kan hampir semua orang bisa ya, gampang. Saya coba upload produknya mulai itu. Nah waktu saya buka toko itu saya memang ada uang buat belajar, jadi saya beli ikut kelas. Tujuannya itu ya udah 1 bulan ini saya mau coba tekuni dulu secara benar ataupun tidak mengharapkan adanya penjualan dulu. Tapi waktu saya otak-atik itu belum ada 1 minggu kok ada yang beli. Iya, ada yang beli kok kok 1, besoknya ada 2, besoknya ada 3 dan seterusnya. Dalam waktu seminggu itu hampir sudah bisa jualan 20-30. Itu sudah terkirim ke alamat dalam 1 minggu. 20-30 alamat itu sudah hasilnya bagus nih. Gitu. Nah, saya kalkulasikan itu kok lumayan bagus. Gitu. Saya jadi lebih bersemangat itu dari itu. Ya, kalau ini kan pasarnya menjangkaunya ke seluruh Indonesia. Berarti semua dari pengguna puluhan juta user, jadi itu prospek yang bisa peluang untuk ditekuni gitu. Ya udah saya itu, apalagi puncaknya itu jadi waktu saya buka kemudian waktu bulan puasa itu besar gitu. Setelah lebaran kemudian saya coba diskusi dengan istri, ini gimana ini, kita masih COVID, belum bisa ada ketentuan untuk bisa bebas buka toko. Nah kebetulan dengan sampingan kita jualan online itu hasilnya bagus gitu. Saya ambil keputusan ya
sudah, karena ini bagus, saya coba tekuni yang di dunia online. Jadi waktu itu toko saya setelah lebaran itu saya buka, hanya habisin stok aja tapi tidak belanja lagi. Jadi habisin stok, selesai ya sudah, saya besoknya saya tutup. Setelah barang habis, paling ada sisa berapa saya kasih ke tetangga, ke anak family, ke saudara. Habis selesai ya udah saya tekun di jualan online. Oke, berangkat dari situ Mas Koim bikin toko dan berhasil mendapat orderan di bulan puasa total dari per bulan per minggu ya 30 paket per alamat. Waktu pertama itu. Jadi mendapatkan peluang yang lebih besar setelah keluar dari perusahaan. Mas Koim setelah bikin toko berhasil prospek, langkah apa lagi yang dilakukan setelah ini bisa ini ya? Tadi ya dari mulai orderan 1, 2, 3 dan seterusnya ya saya tekuni terus itu sampai dengan ribuan. Ribuan per hari. Dalam satu hari. Pernah jadi itu? Dulu kan event setiap tanggal kembar itu memang event-event yang ditunggu. Harbolnas dari belanja online nasional. Nah itu pernah dulu itu sampai 3.000 dalam satu hari. Sampai bisa dapat rezeki bangun rumah sendiri. Nah itu ini hasil rumah dari itu dari jualan. Jadi jualan online. Iya betul. Oh berkah ya. Sampai sekarang ya udah kita bangun tim, kemudian ada beberapa toko yang kita kelola, semuanya ada. Shopee ada sekitar 6 akun, 6 toko profit, artinya bergerak. Kalau dibilang itu sudah hampir produk-produknya itu kita masuk top global. Top global. Artinya ranking terlaris produk-produk terbaik yang penjualannya bagus itu selama kita otak-atik toko. Jadi saya pelajari benar itu apa seluk-beluk kita mulai dari produknya, ininya itu jadi top global seperti itu. Ada di Lazada juga ada sekitar 3, kemudian TikTok Shop itu juga bagus, ada sekitar 3 juga. Nah kenapa 3? Jadi KTP saya, istri, terus adik itu semuanya saya suruh untuk buka toko dan kita kelola bareng-bareng. Sampai sekarang masih ada itu aset toko online shop dari Mas Koim sendiri? Masih. Yang masih berjalan berapa toko? Shopee ada 3. Pokoknya 3. Karena kan ada regulasi saat ini tuh nggak boleh satu KTP itu 2. Jadi saya, istri, adik saya gitu, adik ipar saya itu. Jadi 3 semuanya kita kelola. Kan semua usaha pasti kita ada hasil yang bisa kita peroleh. Dari usaha online Mas Koim ini dari 3 toko per platform, Shopee 3, Lazada 3, TikTok 3 itu dapat berapa itu dalam per bulan saat ini? Untuk saat ini perdagangan itu biasanya ada 4 fase. Yang pertama kan di 4 bulan pertama setelah lebaran itu turun, nanti masuk mendekati tahun baru ya naik lagi, nanti agak sedang lagi, nanti puncaknya itu di Ramadan itu. Ya tentunya setiap tahun ya alhamdulillah itu omset sudah ya 1M, artinya 1M langkah dan sebagainya, yaitu omset kotor bukan profit. Kalau profit di luar itu. Nah, yang penting ada pergerakan, karena istilahnya itu al harokatu barokah. Setiap pergerakan itu ada keberkahan. Alhamdulillah. Jadi khususnya kepada Gen Z ya, harus gerak terus supaya berpikir mana nih yang terbaik, cari peluang, terus semangat belajar, kemudian aplikasikan, terus punya cita-cita seperti itu maksudnya. Berarti di dunia online itu nggak semata-mata ini jual di sini terus dapat dari sini, nggak kayak gitu ya. Ada traffic 4 fase tadi, mau lebaran, bulan puasa, ganti tahun, itu fase terbaik di momentum. Soalnya kalau pengusaha itu lihat momen, kalau nggak lihat momen pasti dia akan merasa rugi. Soalnya kenapa kok nggak sesuai kayak yang lain kok banyak momentumnya, kok saya boncos. Apa Mas Koim? Maksudnya ini buat pembelajaran kalian semua dan saya sendiri untuk gimana caranya kita mengukur resiko. Soalnya usaha itu yang namanya usaha itu pasti ada resikonya. Nah, cara mengukur resiko biar tidak terjadi di diri kita sendiri di masa depan, lubang-lubang yang Mas Koim pernah lihat biar kita Gen Z nggak terjebur ke lubang yang sama. Iya. Apa nih? Pada intinya semua bidang itu sama. Artinya gini, kita waktu di sekolah gitu ya, saya kasih contoh, dalam waktu 4 bulan atau setengah semester itu hanya kita belajar, kemudian ada ujian, kemudian ada belajar lagi dan naik ujian, kenaikan tingkat. Sama di dunia usaha juga sama. Artinya ada masa itu dalam 4 bulan kita harus menanam, kemudian 4 bulan kita harus memupuk, harus merawatnya itu, kemudian 4 bulan ada musim semi dan nanti ada musim panen. Jadi kehidupan itu seperti itu. Jadi kehidupan itu ada naik turun. Jadi di saat kita sedang posisi
posisi traffic ataupun dengan kondisi pasar sedang lesu, ya udah kita bertahan itu, jangan bosan, ya tetap dengan istiqomah dengan yang kita jalani. Jadi supaya kedepannya itu ya jalan gitu. Sama ketika Mas Firman nih mondok atau apa baru ini ada kesulitan, ya udah saya bosan ya nggak jadi, tujuannya jadi rubah gitu ya. Gagal gitu intinya. Gagal. Mas Koyo mungkin punya kesan-kesan yang ingin disampaikan kepada penonton agar selalu bersemangat dalam mencapai tujuan yang sedang dia kejar, lagi berproses. Itu apa yang perlu disampaikan pesannya? Kalau untuk pesannya untuk para kaula muda yang sedang ngejar cita-cita ya, terus bersemangat, jangan lupa doa restu kepada orang tua ya. Jalani dengan penuh keyakinan seperti itu, karena istilahnya ada al yakinu ilmu kuluh. Jadi ilmu yakin itu ilmu daripada segala-galanya. Kalau kamu sudah menentukan atau sudah berpijak di satu tempat dengan keyakinan itu, ya udah yakin aja, pasti bisa, pasti jadi, pasti berhasil. Ya sudah, kita akan mengakhiri podcast ini dengan ucapan terima kasih banyak pada Mas Koyim. Mas Koyim ini termasuk bos muda yang sungguh bisa dipelajari dengan cara ngomong, public speaking-nya bagus, mindset-nya itu bagus, dan juga keuangannya juga agak bagus lagi. 1 miliar, orang yang mau menguasai manajemen finansialnya udah baik lah. Kalau mungkin ada yang ingin bertanya ataupun nanti kita lanjut part 2, kira-kira apa nih yang perlu dibahas atau cara optimasi toko biar sama nanti hasilnya 1 miliar per bulan. Atau mungkin mau sidak langsung gudang saya, atau boleh. mau belajar langsung ke tempat, boleh, kita welcome ya, kita itu terbuka. Siapa aja yang mau belajar, yang masih muda, yang punya keinginan, nggak takut gagal, kesini ngopi bareng, podcast bareng juga boleh. Kita nanti bisa tanya-tanya langsung kepada mentornya, karena mentor yang baik adalah mentor yang bisa berbagi ilmu. Ya sudah, kita mau mencukupi dulu obrolan kita pada hari ini. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.